Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para pendengar, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita banyak-banyak memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terlebih-lebih nikmat hidayah, hidayatut taufiq, petunjuk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dibukakannya hati-hati kita untuk menerima cahaya Islam yang kita harapkan dengannya, dengan keimanan dan ketakwaan kita, nantinya akan menjadi bekal yang sebaik-baiknya di hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan penghakiman yang seadil-adilnya. Dan kita juga bersyukur kepada Allah atas berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat tempat tinggal, nikmat keluarga, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita pandai-pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan dan memberikan barakah kepada kenikmatan yang Dia curahkan kepada kita sekalian. Dan saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala urusan-urusannya, dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketetapan hati istiqamah di atas agamanya, agama Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pendengar, hafizani wa hafizakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan suatu kajian, suatu materi tematik, yakni seputar akidah Islam, keyakinan Islam tentang Nabiullah Isa Al-Masih Ibnu Maryam, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam alaihissalam. Bagaimana akidah Islam yang sahihah mengenai Nabi Isa alaihissalam. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau telah meriwayatkan sebuah hadis yang sahih tentunya di dalam kitab sahih beliau, Sahih Muslim. Ya. Kita ingat bahwasannya
Kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah dua kitab yang kaum muslimin telah bersepakat bahwa keseluruhan hadis-hadisnya berderajat sahih. Artinya betul-betul berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita merasa aman, kita merasa tenang hati kita untuk mengambil hadis-hadis yang ada di dalam dua kitab tersebut. Beliau telah meriwayatkan sebuah hadis di dalam sahih beliau dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah." Barang siapa yang mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang hak, illallah, melainkan hanya Allah semata. Wahdahu, yang maha esa, yang satu saja. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan mempersaksikan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya, rasulnya. Wa anna Isa abdullah, dan bahwasannya Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Wa bnu amatih, beliau adalah putra atau anak laki-laki dari seorang hamba Allah juga. Artinya beliau bukan putra Allah, tapi beliau adalah seorang hamba Allah, putra dari hamba Allah. Siapa? Yakni ibundanya Maryam alaihassalam. Maryam bintu Imran alaihassalam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan mempersaksikan bahwasannya Nabi Isa alaihissalam adalah diciptakan dari kalimat Allah, diciptakan dari firman Allah, yakni firman Allah kun, yang artinya jadilah, yang Allah sampaikan kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan juga mempersaksikan bahwasannya Isa alaihissalam itu berasal dari ruh yang diciptakan oleh Allah. Wa annal jannata haqqun, dan bersaksi bahwasannya surga itu benar adanya. Surga dengan segala kenikmatannya, dengan segala sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia persaksikan bahwa surga itu benar adanya. Wa annan nara haqqun, dan bahwasannya neraka itu juga benar adanya. Adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'a. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul akan memasukkan dia ke dalam surga melalui 8 pintunya. Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan dia untuk memasuki dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Kalau kita pernah mendengar hadis keutamaan puasa, bahwa orang-orang yang berpuasa itu akan dipanggil dari sebuah pintu jannah yang bernama Ar-Rayyan, yang kita semua berharap kepada Allah Azza wa Jalla atas puasa-puasa yang kita lakukan, baik itu puasa fardu, puasa wajib di bulan suci Ramadan, yang kita kerjakan karena niatan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti tuntunan Rasulullah karena iman, karena dorongan iman dan mengharap pahala dari Allah. Demikian pula puasa-puasa sunnah. Maka kalau kita membaca hadis ini dengan sesuatu yang sesungguhnya ini jauh lebih ringan dari kita berpuasa, kita mempersaksikan dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan
yang tentunya juga kita memahami betul-betul maknanya, kita hayati betul-betul kandungannya, tidak sekedar mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa tidak tahu apa sebenarnya makna, konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Kita meyakini, mempersaksikan dengan kita mengetahui apa makna dan kandungannya, kita percaya kepadanya, dan kita juga laksanakan konsekuensinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keutamaan yang besar. Kita dimasukkan ke dalam jannah, janji Allah, Allah akan masukkan orang yang mempersaksikan apa-apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang telah kami sebutkan tadi, ke dalam surga, ke dalam jannah, melalui 8 pintunya, dan dia bebas memasuki dari pintu mana saja dia kehendaki. Subhanallah. Yang pertama adalah mempersaksikan, meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sembahan selain Allah adalah batil. Apakah itu bentuknya adalah gunung, bentuknya adalah pepohonan, bentuknya adalah bebatuan, lautan, apakah itu adalah jin-jin yang mereka sebut sebagai penunggu-penunggu, yang mereka sebut sebagai danyang-danyang dan lain sebagainya. Ataukah itu bentuknya orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, atau para nabi yang diutus oleh Allah, atau juga para malaikat. Semua itu tidak layak, tidak berhak untuk diibadahi, karena mereka tidak punya sifat-sifat rububiyah. Mereka bukan pemberi rezeki, mereka bukan pencipta alam semesta. Bahkan mereka lah yang membutuhkan rezeki. Mereka itulah yang diciptakan. Mereka itulah makhluk-makhluk Allah. Mereka tidak punya saham. Mereka tidak mengambil saham dalam penciptaan dan pengaturan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Mereka tidak memegang kehidupan dan kematian, dan seterusnya. Bahkan mereka bergantung kepada Allah. Allah Azza wa Jal, dialah As-Samad, tempat bergantung, tempat meminta, tempat disandarkan semua hajat para makhluk. Ya. Sehingga tidak ada yang berhak untuk diibadahi, diserahkan kepadanya suatu bentuk ibadah pun, baik yang zahir maupun yang batin, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang tidak ada sekutu baginya. Dan bahwasannya Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, penutup pamungkasnya para Nabi dan Rasul, seutama-utamanya manusia, seutama-utamanya makhluk Allah. Beliau adalah seorang hamba pilihan Allah, dan juga sekaligus utusannya, kekasihnya, Nabi yang diutusnya, seorang Rasul. Wa anna Isa Abdullah, dan bahwasannya Nabi Isa, ya karena Nabi Isa alaihi salam itu merupakan salah satu di antara Nabi dan Rasul yang wajib kita yakini sebagai bagian dari keimanan kepada seluruh para Nabi dan Rasul. Kenapa di sini ditegaskan Nabi Isa, dikhususkan penyebutan Nabi Isa alaihi salam? Karena di antara Nabi yang banyak orang terjerumus mengibadahi beliau, yang menjadikan beliau sebagai tandingan bagi Allah, sebagai ilah selain Allah, adalah Nabi Isa alaihi salam. Banyak orang menjadikan beliau sebagai ilah, sebagai tandingan selain Allah, sementara nanti akan kita jelaskan sebentar lagi insya Allah, beliau sendiri dari lisannya tidak pernah keluar satupun kata-kata untuk mengajak kepada peribadatan dirinya. Ya.
Maka di sini dijelaskan wa anna Isa Abdullah, dan mempersaksikan pula bahwasannya Isa atau Yesus adalah hamba Allah. Yang namanya hamba artinya dia ciptaan Allah, dia makhluk Allah, dia butuh kepada Allah, dia tunduk ya akan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Wa ibnu amatih, dan dia adalah ibnu amatih. Ibnu itu anak laki-laki. Al-amah itu hamba perempuan. Hamba perempuan. Ya, kalau abdun itu hamba laki-laki, kalau amatun itu hamba perempuan. Jadi Isa adalah anak laki-laki dari hamba perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hamba perempuan ini adalah ibunda beliau Maryam bintu Imran, seorang wanita salihah yang suci, yang menjaga dirinya, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki seorang pun. Beliau bukanlah seorang pezina sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Beliau juga bukan orang yang sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf atau Yosef sebagaimana keyakinan orang-orang Nasara yang ditulis dalam Injil mereka. Beliau tidak pernah disentuh oleh laki-laki seorang pun. Sejak kecil, sejak beliau lahir, beliau telah diserahkan oleh ibunda beliau untuk mengabdi beribadat kepada Allah Azza wa Jalla di Baitul Maqdis, yakni di Masjidil Aqsa. Kembali lagi kita pada hadis mempersaksikan bahwa Isa alaihi salam adalah hamba Allah, bukan Allah. Wa ibnu amatih, dan dia adalah putra dari hamba Allah. Dia adalah putra Maryam, bukan anak Allah. Ya. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian melihat penjelasan para ulama kita, misalnya penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinal masih, jawaban-jawaban yang sahih, yang lurus, yang benar, liman baddala dinal masih, kepada orang-orang yang telah mengubah-ubah agama Al-Masih alaihi salam. Ada kitab yang ditulis khusus oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk membantah orang-orang Nasara, syubhat-syubhat mereka tentang Trinitas, tentang Isa putra Allah, untuk menunjukkan bahwa di dalam nas-nas ahli kitab, dalam Alkitab itu ada bukti-bukti, berita-berita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tulisan-tulisan para ulama kontemporer seperti Asy-Syaikh Profesor Dr. Rabi' bin Hadi bin Umair Al-Madkhali tentang Nabi Isa dalam sudut pandang Islam dan lain sebagainya. Kita dampingkan penjelasan para ulama itu, kita pelajari isi kitab mereka, kita akan tahu. Kita akan lihat bahwa Nabi Isa itu tidak mengucapkan dirinya itu anak Allah. Tidak Bapak Ibu, tidak sekali-kali. Nabi Isa itu menyatakan dirinya itu anak manusia. Nabi Isa atau Yesus Kristus itu menyebut dirinya anak manusia, bukan anak Allah. Maka itu seperti yang disebutkan di dalam surah Maryam, ketika Nabi Isa alaihi salam berada di dalam timangan, dalam gendongan ibunya, ketika itu orang-orang Yahudi maksud saya, mereka datang kepada Maryam, mereka melemparkan tuduhan kepada Maryam dengan tuduhan yang keji, karena mereka melihat bahwa Maryam mempunyai seorang anak. Ya, padahal bapaknya tidak jelas. Mereka menuduh Maryam dengan tuduhan berzina. Subhanallah, tuduhan yang sangat keji, tuduhan yang sangat besar. Fitnah yang sangat-sangat jahat. Ketika itu Maryam, beliau bersabar dan menunjuk kepada putranya, yakni Nabi Isa alaihi salam. Ketika itu beliau masih berada dalam buayan. Kalau ibarat anak kecil, kita punya anak kecil itu belum diajari ngomong sama sekali. Masih bayi, masih kecil-kecilnya Nabi Isa. Tapi Nabi Isa ketika ditunjuk oleh ibunya itu, dengan seizin Allah, beliau mengatakan kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi itu, Inni abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah.
ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku kitab, yakni kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Perhatikan, kecil Nabi Isa beliau mengatakan, "Inni abdullah," saya hamba Allah. Ya. Maka sebenarnya dalam Injil mereka juga tulisannya anak saya ini anak manusia. Putranya Maryam. Ya. Subhanallah. Beliau tidak mengatakan saya Allah, saya anak Allah. Beliau mengatakan inni abdullah, saya ini hamba Allah. Ataniyal kitaba, Allah memberikan kepadaku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan saya sebagai seorang nabi. Kita lanjutkan hadis tadi. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan bersaksi, mempersaksikan bahwasannya Isa adalah diciptakan dari kalimat Allah, diciptakan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yakni firman Allah, kun, jadilah. Karena idza qada amran, ketika Allah Subhanahu wa taala itu hendak menetapkan, hendak menjadikan sesuatu, faqala lahu kun, maka Allah tinggal mengatakan jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu tersebut. Wa ruhum minhu, dan mempersaksikan bahwasannya Nabi Isa alaihi salam adalah ruh ciptaan Allah, berasal dari ruh yang diciptakan Allah. Wa annal jannata haqqun, dan mempersaksikan bahwasannya surga itu benar adanya. Ya. Wa annan nara haqqun, dan mempersaksikan pula bahwasannya neraka itu benar adanya. Dari sini kita juga bisa mengetahui bahwasannya mempermainkan, mengolok-olok pahala dari Allah berupa surga dan balasan siksa Allah berupa neraka itu termasuk perbuatan istihza yang menyeret seseorang itu kepada kekufuran. Ya. Maka di dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, di sana dijelaskan salah satu poin pembatal keislaman adalah man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabillahi au iqabih. Barang siapa yang bermain-main, berolok-olok, melecehkan, mempermainkan, mensendaguraukan sesuatu dari agama Allah atau pahala Allah, ya ini surga maksudnya. Thawabillah di sini maksudnya diantaranya surga yang paling besar. Au iqabi, atau siksanya, fahuwa kafir, maka dia adalah seorang yang kafir. Ini salah satu hal yang bisa menjerumuskan dalam kekufuran. Ya. Ada orang-orang semacam orang-orang liberal sekarang ini yang mereka itu semakin terlihat, ya, semakin terlihat bahwa mereka itu tidak punya rasa takut sama sekali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang-orang liberal, anak-anak muda, anak-anak milenial zaman sekarang ini yang berbicara kepada Bapak Ibu sekalian ini juga anak milenial, ya. Tapi saya alhamdulillah dengan rahmat Allah dan mudah-mudahan Allah berikan istiqamah, tidak mengikuti jalannya orang-orang milenial. Ya. Banyak anak-anak milenial itu kalau bertanya itu bernada mensendaguraukan agama. Misalnya ada orang yang bertanya, ini grupnya seorang habib, ya, seorang habib milenial yang dia ini banyak menyebarkan paham-paham liberal, yakni Ja'far al-Haddad. Ya, kita patut waspada kepada orang ini. Ada orang menanyakan, neraka itu kalau orang buta warna nanti ngelihatnya warnanya apa? Kalau orang buta warna nanti sampai di neraka itu warnanya apa? Ini main-main. Main-main terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita tidak mengerti urusan-urusan gaib. Kita besok dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama para penghuni surga. Allah bangkitkan dengan bentuk tubuh yang bagus, dalam bentuk rupa yang sempurna, yang rupawan. Adapun penduduk neraka kita tidak diberitahu bagaimana detail-detail mereka. Apakah ketika mereka di dunia buta warna, apakah di neraka buta warna, kita tidak tahu, tidak usah kita pertanyakan. Yang penting itu, buat apa dia bertanya seperti itu? Yang namanya orang kafir mau buta warna, mau tidak, yang penting kan yang dirasakan dia. Hukuman yang dia jalani di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara contoh-contoh orang melecehkan, entah itu pahala dari Allah berupa surga, atau entah itu siksa Allah berupa neraka. Ini semua adalah bentuk-bentuk kekufuran. Maka barang siapa yang mempersaksikan semua ini tadi yang tersebut dalam hadis, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'. Allah betul-betul akan memasukkan dia ke dalam surga. Dia bebas memasuki 8 pintunya, dari mana saja dia menghendaki untuk masuk ke dalamnya. Subhanallah. Ya, sehingga pegang baik-baik hadis ini. Dan hadis ini di dalamnya menjelaskan, memberikan faedah kepada kita akan kebenaran mengenai Isa putra Maryam alaihi salam. Apa yang betul mengenai beliau? Ya. Kala orang-orang pada berselisih, bagaimana Isa putra Maryam itu, siapa dia? Bagaimana wafatnya? Apa statusnya dia? Putra siapa dia? Hadis ini termasuk di antara penjelasan-penjelasan Islam mengenai bagaimana kebenaran tentang Isa putra Maryam alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi, seorang yang mana keimanan kepada beliau itu menjadi kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Sekali lagi, beliau adalah seseorang di mana keimanan kepada beliau adalah menjadi kewajiban bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Sekarang ini di dunia, ya, itu banyak yang menyangkal keberadaan Isa, mengingkari kenabiannya, mengingkari dan melecehkan kesucian ibundanya, Maryam bintu Imran. Ya, bahkan ada yang membuat-buat fitnah Nabi Isa itu menikah dengan Maria Magdalena, yang menurut tradisi klasik orang-orang Nasrani, Maria Magdalena ini seorang pendosa, dalam tanda kutip ya, orang yang tidak baik. Kemudian juga menikah dengan Lydia dan mempunyai banyak anak, dan lain sebagainya, fitnah-fitnah. Dikala banyak orang-orang di dunia ini yang menyangkal keberadaannya, mengingkari kenabiannya, memfitnahnya, mengejek-ejeknya, umat Islam adalah satu-satunya umat non-Kristiani yang beriman kepada beliau sebagai bagian dari keimanan terhadap seluruh nabi dan rasul. Ya, dalam rukun iman yang 6, salah satu poinnya adalah kita beriman kepada para nabi dan rasul. Dan di antara bagian dari keimanan kepada para nabi dan rasul adalah mengimani Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Sudah secara otomatis umat Islam itu tidak usah disuruh-suruh, sudah percaya. Ya. Kalau orang Yahudi, susah orang Nasrani itu mengajak orang Yahudi untuk percaya pada Nabi Isa. Menyangkal, Isa itu, ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, mereka menuduh Nabi Isa dengan buhtanan azimah, dengan tuduh, dengan fitnah yang besar, bahwa Isa itu adalah anak haram dari Maryam. Dia sampai sekarang masih menjadi bagian keimanan mereka. Akan tetapi umat Islam adalah satu-satunya umat di luar
umat Kristen yang langsung otomatis percaya kepada Nabi Isa karena keimanan kepada beliau telah tertera di dalam kitab suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, mengimani yang seperti apa? Keimanannya seperti apa? Tentu umat Islam itu tidak mengimani Nabi Isa, namun umat Islam beriman, percaya bahwa beliau adalah seorang hamba dari antara hamba-hamba Allah yang saleh, yang dipilih menjadi nabi dan utusannya. Kita beriman kepada beliau sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yakni bahwa beliau adalah seorang hamba, abdun min ibadillah, seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang saleh. Beliau bukan Tuhan, beliau adalah hamba yang saleh yang dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasulnya. Kalau di dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, kata rasul atau utusan itu diterjemahkan dengan kata pesuruh. Jadi utusan Allah itu diterjemahkan pesuruh Allah. Servant of Allah. Ini juga sebenarnya betul maknanya untuk memberikan kesan agar para pembaca atau para pendengar yang mendengarnya itu terpatri dalam hatinya bahwa yang namanya seorang rasul, termasuk Nabi Isa itu adalah rasul, yakni pesuruh Allah, utusan Allah, itu betul-betul seorang hamba. Betul-betul pesuruh Allah, utusan Allah. Beliau tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam bahasa Melayu, itu utusan Allah itu diterjemahkan pesuruh Allah. Saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan pesuruh Allah. Pesuruh itu maksudnya bukan konotasinya negatif. Pesuruh itu maksudnya bahwa beliau itu adalah diutus, diperintah, tunduk kepada perintah-perintah Allah. Ini lebih mengena dari sisi bahwa beliau adalah seorang hamba. Para nabi termasuk Nabi Isa itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihi salam, beliau adalah makhluk ciptaan Allah. Sama seperti kita, manusia biasa. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan beliau tanpa keberadaan seorang ayah. Dan hal itu jangan kemudian dianggap hal yang luar biasa. Luar biasa dalam arti, kalau tidak ada seorang ayah berarti ayahnya adalah siapa? Adalah Tuhan, kata mereka begitu. Maryam bisa hamil tanpa ada seorang ayah. Siapa ayahnya bayi dari Maryam itu, bayi yang dikandungnya? Siapa ayahanda dari Yesus? Mereka mengatakan tidak ada ayahnya, ayahnya adalah Tuhan. Kemudian mereka namakan Tuhan Bapa. Subhanallahi amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya. Padahal semua orang telah mengetahui, baik orang Islam, orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasara telah mengetahui ada yang lebih hebat dari itu. Siapa? Manusia pertama, Nabiullah Adam alaihi salam, diciptakan oleh Allah tanpa seorang ibu dan tanpa seorang ayah. Allah ciptakan langsung dengan tangannya sendiri, tanpa keberadaan ibu, tanpa keberadaan ayah. Apakah ada orang yang mengatakan, Nabi Adam adalah Tuhan? Tidak ada. Maka Nabi Adam yang diciptakan tanpa ibu dan tanpa ayah saja, mereka tahu, dalam fitrahnya mereka tahu itu bukan Tuhan. Kenapa? Ini yang ada ibunya, hanya tidak ada ayahnya. Kok tiba-tiba diklaim ayahnya, ayahandanya, bapaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kekufuran, kesalahan, kedunguan, kebodohan. Kebodohan yang sangat besar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan,
Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah adalah seperti permisalan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan Nabi Adam itu dari turab, dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Iya, jadilah Nabi Adam itu. Ayat ini sebenarnya kalau mau dikupas itu banyak sekali faedahnya, banyak sekali. Di antaranya adalah bahwa Nabi Adam ini kan sebenarnya Allah membicarakan Nabi Isa konteksnya. Tapi kalau kita balik, ya, Nabi Adam itu tidak berasal dari hasil proses evolusi sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang zaman sekarang. Katanya Nabi Adam itu ada dalilnya dalam Al-Quran, itu jelas evolusi, itu hasil evolusi manusia. Itu jelas merupakan suatu penyelewengan dalam tafsir. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu permisalannya seperti Nabi Adam. Ya. Nabi Adam juga permisalannya seperti Nabi Isa. Ya. Allah menciptakannya langsung, Nabi Isa itu Allah ciptakan tanpa seorang ayah, Allah ciptakan. Kemudian Maryam bisa mengandung. Ya, lahirlah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Nabi Adam juga demikian, tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu, Allah ciptakan langsung. Ya, tanpa ada ancestornya, tanpa ada pendahulunya, tanpa ada yang melahirkannya, tanpa ada asal-usulnya sebelumnya. Ya, diciptakan langsung oleh Allah. Kalau melalui proses evolusi, berarti dari makhluk yang lebih rendah, yakni makhluk serupa kera, kemudian berkembang, sampai melahirkan, artinya Nabi Adam ini punya ancestor, punya bapak dan ibu, karena evolusi itu kan dari makhluk yang rendah, kemudian berkembang, kemudian menghasilkan suatu koloni, ya, koloni manusia, dan di situ ada Nabi Adam. Itu tahu mereka konsekuensinya. Ketika ada yang bertanya kepada saya, dulu saya mengisi di UIN Sunan Kalijaga, ada yang bertanya, katanya evolusi ada dalilnya dalam Al-Quran, saya paparkan ayat ini. Ya. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Permisalan Isa di sisi Allah seperti Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Adam itu diciptakan langsung dari tanah, ya, tanpa seorang ibu dan tanpa seorang ayah. Tidak ada ancestornya, tidak ada pendahulunya. Ini kalau berbicara soal Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Isa alaihissalam, beliau itu sangat ringan bagi Allah. Yang dimaksud ayat ini, beliau itu sangat ringan penciptaannya oleh Allah. Cuma tidak ada ayahnya, tapi ada ibunya. Allah ciptakan, Allah tiupkan rahim, ya. Allah tiupkan ruh ke dalam rahim beliau, ke dalam rahim Maryam bintu Imran, sehingga beliau pun mengandung tanpa perantaraan, tanpa sebab dari seorang ayah. Ini. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan bahwa Isa ini adalah makhluk. Yang namanya makhluk berarti dicipta oleh Allah. Berarti adalah hamba Allah. Berarti adalah butuh kepada Allah. Ketika itu, Maryam itu dikabarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwa beliau akan mengandung seorang putra. Kemudian Maryam alaihissalam, beliau bertanya, qalat anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Ya Allah, ya Rabbku, bagaimana mungkin saya memiliki seorang anak laki-laki? Walam yamsasni bashar, padahal belum ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah berfirman, demikianlah Allah itu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu perkara, Allah tinggal berfirman, jadilah, maka jadilah ia. Ini.
Nah, kalau kita sudah memahami bahwasannya Nabi Isa alaihi salam adalah makhluk ciptaan Allah, maka kita juga bisa memahami bahwa beliau itu tidak bisa hidup tanpa bergantung kepada Allah. Beliau tidak bisa hidup tanpa rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala beliau dalam kesulitan, beliau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau senantiasa membutuhkan rizki dari Allah. Beliau makan, minum, tidur seperti kita. Di dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul. Tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali beliau itu hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul. Artinya sebelum beliau itu pun telah banyak rasul-rasul yang sama seperti beliau membawa mukjizat yang juga hebat-hebat. Ya. Nabi Saleh alaihi salam mukjizatnya bagaimana? Mukjizatnya bisa keluar seekor unta dari batu besar. Batu besar, Bapak Ibu kalau lihat di gunung-gunung atau batu-batu besar, kalau lewat di misalnya mau ke Bandung atau mau kemana, itu ada di pinggir-pinggir itu ada batu-batu besar. Ya. Dari batu besar itu Nabi Saleh alaihi salam itu bisa mengeluarkan seekor unta. Hebat sekali. Ya. Kalau menghidupkan orang mati, ya, kata mereka kan begitu, tidak bisa menghidupkan orang mati kecuali Tuhan. Menghidupkan orang mati itu ada orangnya. Orangnya ada, tinggal dihidupkan lagi, rohnya dikembalikan. Ini batu besar, batu padat, concrete stone, batu yang konkret, semuanya itu isinya dalamnya nggak ada gerowongnya, tidak ada rongganya, dibelah keluar unta besar, unta betina yang kemudian diambil susunya ya oleh penduduk Tsamud. Itu hebat-hebat para nabi dan rasul ya, maksud saya membawa mukjizat yang tidak kalah. Sehingga jangan sampai ada anggapan bahwa Isa putra Maryam itu membawa mukjizat yang hebat-hebat, berarti beliau itu Tuhan, membawa perkara-perkara yang hebat, beliau Tuhan loh. Sebelum Isa alaihi salam itu juga ada para nabi yang lain yang telah membawa mukjizat-mukjizat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukankah mereka juga tidak mengatakan bahwa itu adalah Tuhan? Nah, ini kita lanjut. Allah berfirman, wa ummuhu siddiqah, dan ibundanya, yakni Maryam adalah siddiqah, ya, orang yang jujur, orang yang benar dan membenarkan kebenaran. Senantiasa membenarkan firman Allah, dan beliau juga adalah seorang yang jujur, yang benar, bukan seorang yang menyeleweng, bukan seorang wanita yang berbuat keji dan lain sebagainya. Kana yakulanil ta'am. Coba. Kedua-duanya, yakni Nabi Isa dan ibundanya itu biasa memakan makanan. Ya. Bapak Ibu sekalian, tentang Nabi Isa dan ibundanya itu biasa makan dan minum, itu keterangan itu juga ada dalam Injil yang saat ini dibaca, dipegang oleh orang-orang Nasrani, itu ada. Ada. Ya. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan orang-orang Nasrani akan ketuhanan Isa atau Yesus dengan berfirman, dengan menjelaskan bahwa Isa dan ibunya itu biasa makan dan minum? Ini pertanyaannya. Kenapa Allah ya berhujjah bahwa Isa dan ibunya itu bukan sesembahan yang hak, bukan Tuhan yang hak? Apa hujjah Allah? Keduanya itu biasa makan dan minum, biasa makan makanan. Jawabannya jelas, karena kalau butuh makan dan minum berarti beliau butuh
rizki. Dan kalau makan dan minum, artinya apa? Beliau juga butuh sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia ketika perut sudah penuh. Bapak Ibu tahu sendiri. Coba rasakan kalau makan, minum, ditunggu berapa jam sudah penuh, pasti akan melakukan sesuatu yang Bapak Ibu sudah tahu sendiri. Tentu kalau seperti ini, itu bukan sifat-sifat yang layak disandang oleh Tuhan. Beliau tidak lain hanya manusia biasa seperti kita. Maka dalam kelanjutan ayat tadi Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, "Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat." Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada ahli kitab itu ayat-ayat kami. Tsummanzur anna yufakun. Kemudian perhatikan bagaimana bisa mereka itu dipalingkan dari kebenaran hanya karena hawa nafsu mereka. Buktinya jelas. Mereka tahu misalnya ya di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 2, pada pagi-pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus lapar. Ya, mereka tahu Yesus itu lapar, Yesus haus, Yesus makan minum biasa. Ya, jadi keterangan dalam Al-Quran itu tidak main-main. Mereka juga mengakui itu. Ya, dan makan dan minum itu ada konsekuensinya. Berarti kalau butuh makan, butuh minum, ini butuh rezeki. Ya, butuh rezeki. Dan kalau makan dan minum, berarti beliau butuh sesuatu yang biasa dilakukan manusia ketika perut itu sudah penuh. Ya, tentu Bapak Ibu tahu sendiri. Maka ini bukan sifat-sifat Tuhan. Kalau Tuhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku saja. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah huwar razzaq, dialah yang maha memberi rizki, dzul quwwatil matin, dialah yang memiliki kekuatan, al-matin, lagi sangat kokoh. Jadi Allah tidak butuh rizki, Allah lah yang memberi rizki. Allah tidak makan dan minum, Allah lah yang memberi makan dan minum. Allah tidak tidur, padahal di dalam Injil dikatakan ketika badai berhembus, ya ketika itu Yesus dan murid-muridnya sedang naik kapal, Yesus tertidur. Ya, Yesus tertidur ketika badai berhembus, murid-muridnya sedang bersama beliau di kapal, Yesus malah tertidur. Ya, bayangkan kalau Tuhan tidur jadinya seperti apa dunia ini. Tapi Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Dia tidak terserang rasa kantuk dan Dia juga tidak pernah tidur. Maka orang-orang Jawa ya mengatakan Gusti Allah ora sare. Allah itu tidak tidur. Kalau tidur celaka dunia ini ya, hancur semua ya. Hancur semua ya. Barakallahu fiikum. Nabi Isa alaihissalam, ya kita sampai jam 7 insyaallah. Nabi Isa alaihissalam, beliau diutus kepada Bani Israel. Ya, di dalam surat As-Saff ya dijelaskan, wa idz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Saya ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian, yakni kepada umatnya Bani Israel. Untuk apa? Supaya mereka mentauhidkan Allah, beribadah semata-mata hanya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian.
Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian, fa'buduh. Oleh karena itu beribadahlah kalian hanya kepadanya saja. Hadza shirathum mustaqim. Ini jalan yang lurus. Dan hal ini itu sebenarnya ada dalam Injil yang mereka pegang. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 10, Nabi Isa itu mengatakan, hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu dan beribadat hanya kepadanya sahaja. Ini terjemahan lama ya. Hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu dan beribadat hanya kepadanya sahaja. Termaktub dalam Injil Matius pasal 4 ayat 10. Loh, ya kan? Mereka ini ada nih bukti-buktinya dalam kitab mereka, tapi karena tadi bertaklid, roboh-roboh gedang kepada para pendeta, para rahib, namanya orang Kristen atau Bapak Ibu, itu tidak baca Injil itu keseluruhan, karena Injil itu tebal sekali. Biasanya mereka datang ke gereja itu, coba buka kitab ini, pasal ini, terus dibuka. Terus mantep-mantep, mantruk-mantruk. Gitu. Kalau kita, karena Al-Quran itu ringkas, padat, jelas, ya, Al-Quran adalah mukjizat, maka kita baca dari awal sampai akhir dan sangat mudah untuk dihafal. Mereka tidak, sehingga cuma manut kata para tokoh mereka saja. Ayat-ayat seperti ini kadang-kadang mereka lewatkan atau dibaca, tapi ya begitulah orang yang tidak menerima hidayah, tidak ada rasa ngeh di dalam hatinya. Jelas perkataan Isa, hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu. Kalau dia Tuhan harusnya hendaklah engkau menyembah aku, kan begitu. Dan beribadat hanya kepadanya sahaja. Injil Matius pasal 4 ayat 10. Subhanallah ya. Dan sebagaimana kita katakan tadi, Nabi Isa alaihissalam membawa banyak mukjizat. Di antaranya beliau menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta, beliau menyembuhkan orang yang buta dengan seizin Allah. Beliau menghidupkan orang yang mati dengan seizin Allah. Ya, demikian pula beliau membuat dari tanah liat ya burung ya berbentuk burung. Fa'anfukhu fihi ruh, kemudian aku tiupkan ya padanya ruh ya dengan seizin Allah, fayakunu tayran biiznillah, kemudian jadilah dia betul-betul burung dengan seizin Allah. Ya. Banyak mukjizat, banyak sekali mukjizat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai penguat dan bukti beliau memperbaiki kerusakan, kebobrokan yang ada di tengah-tengah Bani Israel di kala itu. Namun sebagaimana kita sekalian mengetahui watak Bani Israel yang mereka itu biasa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq, mereka itu biasa membunuh para nabi-nabi Allah tanpa alasan yang hak, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan Bani Israel itu kebiasaannya biasa membunuh orang-orang yang menyerukan, memerintahkan kepada al-qist, kepada kebaikan, keadilan. Ya, di tengah-tengah manusia, mereka tuh biasa memerangi orang-orang yang mengajak pada kebaikan semacam itu. Sehingga kalau sekarang ini ada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, membawa kepada as-salah, ya, kepada perbaikan, ya, kebaikan dan perbaikan. Perbaikan artinya memperbaiki kerusakan. Kemudian ada orang yang memusuhi, ya, itu wataknya sama dengan watak Bani Israel. Ya. Nah, Nabi Isa alaihissalam, beliau diutus untuk memperbaiki kebobrokan yang tengah ada di antara Bani Israel. Namun, sebagaimana kita mengetahui watak ya dari Bani Israel secara umum, mereka itu banyak membunuh, mencelakai para nabi mereka. Ya, maka Nabi Isa ini pun tidak luput didustakan oleh mereka. Dan mereka pada membuat makar untuk bagaimana caranya mencelakakan, dan kalau bisa sampai membunuh beliau dengan cara yang keji. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ini di tengah-tengah ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Isa, Allah berfirman, wa makaru wa makarallah, orang-orang kafir itu pada membuat makar, pada membuat tipu daya
Wa makarallah, dan Allah pun membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka? Allah membalas makar mereka, yakni dengan cara menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam dengan diangkat ke langit, ya, dengan diangkat ke langit dan menggantikan posisi beliau, ya, posisi Nabi Isa yang ketika itu diincar, dikejar-kejar, ditangkap, ingin dibunuh dan disalibkan, diganti dengan orang yang diserupakan dengannya. Orang itulah yang kemudian disalib dan dibunuh oleh Bani Israel, oleh orang-orang Yahudi, melalui tangan tentara Romawi. Dan bukan, saya garis bawahi, bukan Nabi Isa alaihi salam. Di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa ma qataluhu, mereka tidaklah membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka juga tidak menyalib Nabi Isa. Walakin, akan tetapi, syubbiha lahum, diserupakan atas mereka, yakni yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Dalam surat An-Nisa ayat 158, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barrafa'ahullahu ilaihi, akan tetapi Allah mengangkat Isa kepadanya. Allah telah mengangkat Isa ke langit, ke hadiratnya. Wa kanallahu azizan hakima, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha hakimah, maha bijaksana. Dan lagi-lagi fragmen-fragmen, pecahan-pecahan, serpihan-serpihan dari kisah yang sahih yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran ini, alhamdulillah ditakdirkan masih ada, masih bisa dijumpai dalam Injil yang sudah diubah-ubah itu. Jadi sudah diubah-ubah pun ternyata luput dari pengubahan itu. Ada keterangannya kalau dibaca secara cermat dan jeli. Di dalam Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 disebutkan, tatkala Isa tinggal di muka bumi ini, ia selalu berdoa memohon pertolongan Allah dengan ratap tangis dan keluhan. Nah, coba saya ulang ya. Tatkala Isa tinggal di muka bumi ini, ia selalu berdoa memohon pertolongan Allah dengan ratap tangis dan keluhan. Kalau Bapak Ibu cermati, ini ayat Perjanjian Baru, kira-kira kalau begini Nabi Isa Tuhan atau bukan? Memohon pertolongan Allah dengan ratap tangis dan keluhan. Ini Tuhan atau bukan? Tuhan memohon pada dirinya sendiri? Nah, nggak mungkin. Jadi trinitasnya Kristen itu ada dua macam. Trinitas yang meyakini bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda. Ya, ada yang meyakini ya Allah Bapa atau Allah itu, ya itulah Yesus, ya itulah juga Roh Kudus. Ya, ada yang seperti ini modelnya. Kata mereka begini, saya pernah membaca di buku pelajaran agama Katolik yang menerbitkan Canisius. Ya, ini buku pelajaran untuk SMP kelas 9. Jadi buku judulnya Menjadi Murid-Murid Yesus. Saya pernah membaca itu, katanya Tuhan itu ibarat seorang raja. Raja itu kalau tidak pernah terjun sendiri, ya, ke tengah-tengah rakyatnya, tidak bisa merasakan rakyatnya ini jane penderitaannya seperti apa. Ya. Maka sang raja itu turun terjun belusuan, gampangnya begitulah. Belusuan ke tengah-tengah masyarakat. Ya. Sehingga dia merasakan penderitaan, ya, terus kemudian jadi iba, terus mengampuni dan lain sebagainya. Mereka juga logikanya begitu, ya. Ada yang meyakini Tritunggal itu satu, jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu sebenarnya, cuma berubah-ubah seperti es jadi air jadi asap, seperti itu ada. Jadi Allah itu menurut mereka, ya, itu turun menjelma menjadi manusia, menjadi Yesus. Kemudian Yesus itu kan bisa jadi manusia, bisa merasakan, oh ternyata jadi manusia itu seperti itu.
terus menebus dosa para manusia yang kata mereka mendapatkan dosa turunan dari Nabi Adam, karena Nabi Adam telah berbuat dosa menggelincirkan manusia semua ke dalam surga. Itu dosanya katanya menurun kepada kita, jadi kita itu lahir udah dapat dosa, mereka punya dosa turunan. Itu yang bisa menebus cuma Yesus, ya. Dengan percaya, dibaptis kemudian percaya Yesus Tuhan, itu kemudian bisa ditebus dosa-dosanya. Anehnya, ini logika yang sangat aneh, ini keyakinan yang sangat aneh. Kalau dia Tuhan, ngapain turun? Namanya Tuhan itu mengetahui seluk-beluk ciptaannya. Maka dalam Al-Quran sampai dikatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui pandangan-pandangan mata yang khianat dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Allah tuh tahu orang itu mana yang khianat, di sing lamis, di sing jujur, di sing khianat, mana yang amanah. Allah tahu. Dan Allah tahu apa-apa yang disembunyikan manusia di dalam dada. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bahkan apa yang tidak diketahui manusia, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini harusnya Tuhan seperti itu. Dan kalau mau mengampuni, Allah tinggal mengampuni saja. Tuhan harusnya seperti itu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Allah maha dekat dengan hamba-hambanya, dengan ilmunya, dengan kasih sayangnya, dengan pengetahuannya, pendengarannya, penglihatannya. Allah dekat dengan hamba-hambanya. Meskipun zatnya ada di atas langit, tapi dengan pengetahuannya, ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kasih sayangnya, kebersamaannya, Allah dekat dengan hamba-hambanya. Ya, sebenarnya logika mereka itu sama dengan logika-logika para penyembah kubur. Para penyembah kubur juga berdalil demikian. Allah itu adalah zat yang maha suci. Kalau kita pendosa ini langsung memohon berdoa kepada Allah zat yang maha suci, doa kita tidak diterima. Sehingga kita datang ke kuburan-kuburan orang saleh, kuburan-kuburan para wali, kita minta perantaraan mereka. Makanya mereka kalau berdoa, Syekh Abdul Qadir Jailani disebut, Syekh Ahmad Al-Badawi dari Mesir disebut, ya, termasuk juga bertawasul dengan Nabi SAW, ya, bertawasul dengan ahlu tarim, ya. Bapak Ibu biasanya mengerti kalau ada ya tarim wa ahlah, ada lambang seperti sendal, ada peci bentuknya ada lambang seperti sendal, itu maksudnya itu sendal Rasulullah. Maksudnya itu gambaran sendal Rasulullah. Ya, sebaiknya seperti ini juga dihindari karena ini juga lambang-lambang yang dibuat oleh ahli bid'ah. Yang kadang-kadang maknanya itu sendal Rasulullah itu diletakkan di atas kepala kita. Kita ini hambanya. Ya. Maka mereka mengatakan ya tarim wa ahlah. Ya tarim wa ahlah. Wahai tarim, tarim itu kota di Yaman, tempatnya para habaib. Ya, karena banyak para habaib. Ya tarim wa ahlah. Wahai tarim dan penduduknya. Mereka bertawasul, beristighatsah, minta tolong kepada ya para habaib, para kiai, orang-orang saleh yang telah meninggal dunia dan lain sebagainya. Ya. Ini sebenarnya dalam hal-hal seperti ini ada keserupaan, ada kemiripan. Ya. Nah, saya lanjutkan. Dalam Ibrani tadi, pasal 5 ayat 7, perjanjian baru dikatakan, tatkala Isa tinggal di muka bumi ini, ia selalu berdoa memohon pertolongan Allah dengan ratap tangis dan keluhan. Karena ia percaya bahwa Allah pasti bisa menyelamatkannya dari kematian. Nah, kan kalau orang Nasrani percaya Isa itu disalib, ya, mati disalib. Sementara di sini dijelaskan Isa itu selalu minta tolong, ya Allah, selamatkanlah saya dari kematian, dan dia sangat percaya. Dan di sini dikatakan, dan ia pun didengarkan karena kesalehannya. Coba. Dan ia pun didengarkan karena kesalehannya. Artinya apa? Diijabah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi inilah akidah Islam tentang Isa putra Maryam yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, dan bahkan juga ada bukti-buktinya di dalam Injil yang dipegang oleh orang-orang Nasrani sekarang ini. Kita bisa mengetahuinya lewat bantuan para ulama yang telah
sejak zaman dahulu mengkaji kitab-kitab mereka. Seperti saya tadi katakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan ulama-ulama yang lain. Ya. Yang kemudian, bukti-bukti yang sangat kuat ini menggerakkan hati banyak orang di antara mereka untuk mantap menjadi seorang mu'allaf. Ya. Alhamdulillah. Dan di kesempatan ini saya juga berpesan ya, agar orang-orang muslimin ya, ketika ada seorang mu'allaf itu mereka betul-betul dijaga agar mereka tidak kembali kepada agama mereka. Kita tahu bahwa zakat salah satunya boleh ditujukan untuk orang-orang mu'allaf. Entah mereka masih dalam keadaan kaya atau mereka memang orang yang miskin. Tapi mu'allaf wal mu'allafati qulubuhum, ya, orang-orang yang ditarik hatinya, yang dilembutkan hatinya, yang ingin diajak ya, hatinya supaya mantap kepada agama Islam, mereka itu harus diberi perhatian. Bahkan Allah Jalla wa'ala di dalam kitabnya secara qat'i mengatakan mereka berhak menerima zakat untuk dilembutkan hatinya, ya, agar mereka mantap, tenang hati mereka di dalam Islam. Kita harus jaga mereka baik-baik. Kalau ada di antara mereka misalnya perempuan-perempuan mu'allaf, orang-orang keturunan Tionghoa masuk Islam, ya, hendaknya orang-orang Islam itu menunjukkan akhlak yang baik. Orang-orang Islam betul-betul menunjukkan bagaimana Islam yang sebenarnya. Ya. Bukan justru malah ketika mereka sudah percaya kepada Islam, mereka mantap memeluk Islam, mereka nikah dengan orang Islam, akhirnya justru malah rumah tangganya kandas. Ya, ternyata suaminya berlaku yang buruk. Sehingga yang terjadi bukan hanya suaminya yang kena, tapi agama kita yang kena. Kaum muslimin yang kena. Kaum muslimin aja nggak ada masalah. Islamnya yang kena. Ya, jadi kita tunjukkan kepada mereka bagaimana Islam yang sebenarnya, yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan termasuk juga saya ingin jelaskan sedikit, ya, sedikit saja, termasuk juga tentang perayaan Natal tanggal 25 Desember ini. Ini termasuk di antara hal-hal yang orang-orang Nasrani ikut-ikut, ya, roboh-roboh gedang, bertaklid kepada para rahib mereka. Padahal sebenarnya tanggal 25 Desember itu, mereka sendiri mengakui dalam literatur otoritatif milik mereka, itu bukan hari kelahiran Isa. Itu adalah hari pagan. Ya, hari pagan. Sejak sebelum Masehi sudah ada hari itu. Dijadikan hari raya pagan, hari kelahiran Dewa Matahari. Akan tetapi kemudian dikukuhkan, dinobatkan, diubah menjadi hari kelahiran Isa. Padahal Isa tidak lahir pada hari itu. Nah, biar bagaimanapun, hari itu sudah menjadi hari yang dikukuhkan sebagai hari kelahiran Tuhan mereka. Hari kelahiran anak Tuhan mereka. Yakni melalui proses yang mereka namakan inkarnasi. Inkarnasi itu akidah mereka bahwa Tuhan itu menjelma dalam bentuk manusia, yakni Yesus, untuk menjadi juru selamat. Savior. Sehingga kita hendaknya ya tidak ikut-ikut merayakannya. Menjauhkan diri dari memberi ucapan selamat atas hari raya tersebut, atas syiar kekafiran mereka tersebut. Karena yang namanya ucapan selamat Natal itu ada konsekuensinya. Sekarang saya berikan contoh yang gampang Bapak Ibu. Namanya ucapan itu pasti ada konsekuensinya. Contoh, ada teman kita yang misalnya jatuh dari sepeda motor atau misalnya kepleset jatuh, debuk. Ya. Kemudian ada orang bilang, Alhamdulillah. Ya, tentu teman kita akan marah. Loh, kamu Alhamdulillah, tak joto sih kamu, kan begitu. Loh, orang itu mungkin bisa berdalih, saya kan cuma memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya zikir kok. Ya. Yang tentunya orang itu secara nalar, secara fitrah, tahu bahwa yang namanya ucapan itu ada konsekuensinya. Lah iya, kamu memuji Allah, kamu nyukur ke saya, kan begitu. Ada konsekuensinya.
Sehingga ucapan Natal itu, selamat Natal itu ada konsekuensinya, bukan cuma sekedar ucapan yang nyangkol di bibir, nggak ada konsekuensinya, tidak mempengaruhi akidah katanya, nggak mungkin. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Meridhoi keyakinan mereka. Wong itu juga bukan hari kelahiran Isa, jadi nggak ada dalil. Itu kan kita juga bersyukur, ikut-ikut bersyukur kelahiran Isa. Ada jawabannya, tapi masalahnya itu juga bukan hari kelahiran Isa. Itu hari raya pagan yang dibuat-buat oleh mereka menjadi hari raya kelahiran Isa Al-Masih. Itu bukan hari raya kelahiran mereka. Mereka sendiri mengakui dalam literatur mereka. Sehingga tinggallah mengucapkan ucapan itu, ya konsekuensinya meridhoi keyakinan mereka. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa Tuhan sebagai juru selamat ya lahir dalam bentuk manusia. Siapa yang tidak percaya kepada juru selamat ini, kepada Isa sebagai Tuhan, maka dia tidak akan beroleh keselamatan. Dia tidak akan menjadi golongannya juru selamat. Itulah keyakinan yang dalam bahasa Latin, ya orang-orang gereja biasa menyebut extra ecclesiam nulla salus. Ya, extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Di luar orang-orang yang tidak percaya Isa sebagai Tuhan itu tidak selamat, masuk neraka. Termasuk kita orang-orang Islam ini dipandang mereka sebagai domba-domba yang tersesat. Mau dipandang sebagai domba tersesat, kita orang kok dipandang kambing, tersesat lagi. Ya, sehingga sebenarnya orang-orang yang mengucapkan selamat Natal itu kalau dipanjangkan selamat ya atas hari kelahiran Tuhan sebagai juru selamat, dan selamat juga saya nanti masuk neraka karena saya tidak percaya. Kalau panjang begitu itu konsekuensinya. Menyelamati diri sendiri karena dirinya masuk neraka. Kan begitu. Menyelamati keyakinan mereka. Tidak usah dipungkiri ya. Mereka itu kan lagu-lagunya Natal kan seperti itu. Telah lahir juru selamat, dunia bergembira, ya, dan lain sebagainya. Tuhan telah lahir dan lain sebagainya. Ada konsekuensinya, tidak cuma ucapan di mulut nyangkol, nggak apa-apa, nggak membahayakan akidah. Maka saya tadi analogkan, ya, tiaskan dengan tadi ada orang jatuh ke debu, kemudian orang bilang alhamdulillah, kan digebuki itu, ya. Orang bilang alhamdulillah, terus dalilnya begini, loh, saya kan memuji Allah saja, zikir apa nggak boleh. Nah, masalahnya kamu ucapan alhamdulillah keras lagi di hadapan orang yang baru tertimpa musibah. Marah semua jadinya kan begitu. Jadi setiap ucapan itu pasti ada konsekuensinya. Ya, tidak mungkin ucapan cuma nyantol saja di mulut tanpa ada maksudnya. Ya, ini kita sampaikan sehingga jangan kita ikut-ikut merayakan hari raya mereka, termasuk memberikan ucapan selamat kepada mereka. Nah, kaitannya dengan tadi tentang mu'alaf tadi. Sebagian orang ya, mungkin ingin menunjukkan supaya Islam itu orang-orangnya simpatik, ya, orang-orangnya baik, ya, menunjukkan simpati, menunjukkan toleransi, dan lain sebagainya. Dengan alasan-alasan yang nampaknya baik. Kita katakan, kalau kita itu ingin menunjukkan citra Islam yang baik, itu adalah hendaknya dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Masih banyak sekali cara-cara untuk menunjukkan bagaimana Islam adalah agama yang mulia. Orang Islam adalah orang-orang yang baik. Dan Islam adalah agama yang baik. Saya sendiri pengalaman, dan guru-guru saya juga pengalaman, hidup di lingkungan yang plural majemuk, di mana tetangga kita ada yang Nasrani. Kita tidak mengucapkan selamat Natal. Teman-teman saya dari mulai saya SD sampai saya S3 sekarang. Teman-teman saya banyak yang Nasrani. Saya tidak pernah satupun mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Tapi mereka juga berhubungan baik dengan saya. Mereka tidak mengatakan saya seorang teroris, tidak mengatakan ini dan itu. Malah kadang-kadang yang mengatakan saya teroris itu orang Islam. Ya, orang Islam yang liberal, Islam Nusantara dan lain sebagainya. Mereka tidak. Tatkala mereka membutuhkan suatu urusan dunia, misalnya mereka tanya suatu tentang pelajaran, mereka tanya suatu, mereka ingin beasiswa dan lain sebagainya, kita sampaikan ini caranya seperti ini. Mereka senang. Tunjukkan Islam itu orang yang peduli kepada orang, Islam orang yang suka membantu, mudah mengulurkan tangan dan lain sebagainya. Ya. Tidak dengan cara-cara yang
diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunjukkan kepada mereka dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ketika mereka sakit kita jenguk, kita harapkan hati mereka dilembutkan, mereka ya bisa tertarik meluk Islam, syukur-syukur demikian dan lain sebagainya. Itu akan sangat-sangat berpengaruh untuk melembutkan hati mereka. Dibandingkan dengan ucapan selamat Natal, tapi ternyata akhlaknya jelek. Ya, akhlaknya jelek, itu mereka sama saja. Mengucapkan selamat Natal, tapi kalau ternyata akhlaknya jelek, ya, orang Muslim kok kencing di jalan, orang Muslim kok sukanya bicara yang jorok, orang Muslim kok ternyata tukang fitnah, tebar fitnah sana-sini, orang Muslim kok ucapannya menyakitkan, nah sama aja mereka ya mengejek-ejek agama kita. Tapi kalau kita nggak ucapan selamat Natal, pede aja kita. Pede saja, percaya diri saja, nggak usah minder-minder. Kita ini tinggi, al-Islamu ya'lu, wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang tinggi melebihi Islam. Ya. Mereka juga tidak akan mempermasalahkan. Ya. Justru dengan akhlak yang baik, dengan muamalah, interaksi yang bagus dengan mereka, dengan kehidupan keduniaan, kehidupan sebagai masyarakat Indonesia yang baik, mereka akan simpati kepada kita, insya Allah. Bahkan kita harapkan mereka juga mendapatkan hidayah, mau menerima Islam, mau menerima hidayah, insya Allah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memperkuat akidah dan keimanan kita, dan memperkokoh kita di atas Islam, serta menyembuhkan penyakit-penyakit syubhat, keraguan dari dalam hati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang dilandasi karena mengharapkan keridhaannya, pertemuan yang bernilai ibadah dan dicatat sebagai kebaikan yang dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.